Kita berdoa lebih dulu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Dari waktu ke waktu kami dididik untuk mengerti lebih jauh, sehingga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semakin kami dewasa, iman kami semakin matang, semakin mengerti. Terima kasih Bapak. Mohon dipakai online Bible Study ini untuk memberkati kami semua. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi kelima Kitab Mazmur, dengan topik khusus yaitu kenapa orang fasik kok sukses. Kalau zaman sekarang itu ada orang yang mengatakan, kenapa ya orang jahat umurnya panjang, orang baik kok umurnya malah pendek. Kan nggak fair ya, nggak adil itu. Nah, ini Mazmur pasal 73 yang akan membahasnya. Oke, kita lanjutkan lebih dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 73. Mazmur ini ditulis oleh Asaf namanya. Dan juga Mazmur 50 serta Mazmur 74 sampai 83 itu ditulis oleh Asaf dan keturunannya. Kita tahu Asaf adalah pemimpin pujian, seperti mungkin worship leader kalau hari ini ya, di tempatnya Daud. Tahu dari mana? Tahu dari 1 Tawarik 15 ayat 16 sampai 20 dan pasal 16 ayat 5. Bahkan dicatat dalam 2 Tawarik 29 ayat 30 bahwa pemuji-pemujinya Hizkia menyanyikan juga Mazmur Asaf ini. Mazmur Asaf ini menjawab tentang bagaimana kok orang fasik itu kelihatannya sehat, gemuk, makmur, aman, sedangkan orang yang baik kok menderita sengsara. Apakah ini adil? Orang baik malah menderita, sedangkan orang fasik malah bahagia. Nah, ini makanya Mazmur ini penting untuk dibahas, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara malam ini untuk melakukan pembacaan Alkitab sebenarnya secara eksegesis. Ayat demi ayat, tapi harus mengerti. Dan nanti bisa merangkainya menjadi satu kesimpulan yang benar. Membaca Alkitab dengan benar. Melakukan hermeneutik dengan benar. Melakukan tafsir dengan benar. Yang Alkitabiah, bukan hanya ayatiah. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengerti dan mengikuti satu persatu. Nanti bisa diulang-ulang supaya mengerti. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak kuliah teologi, tapi kalau mengikuti ini akan bisa mendapatkan minimal introduksi tentang hermeneutik. Ya. Kita mulai dengan Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Di sini disebutkan Mazmur Asaf. Artinya yang menulis adalah Asaf. Di pasal yang lain Bapak Ibu akan menjumpai Mazmur Daud. Artinya yang menulis adalah Daud. Nah, begitu ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi ini Mazmur ini menyampaikan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Artinya yang hidupnya suci. Itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 2 dan 3. Nah, ini perhatikan baik-baik nih. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Pemazmur Asaf ini sedang menulis, memberitahukan bahwa dia pernah mau terpeleset, mau jatuh. Kenapa? Dijelaskan di ayat 3-nya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pemazmur ini hampir terpeleset. Kenapa?
Dia lihat para pembual, para pembohong itu, orang-orang fasik itu, mujur hidupnya. Dia, aduh percuma nih aku hidup bener gitu, kira-kira gitu. Hampir terpeleset dia. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ayat 4-9. Kenapa? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi pemazmur yang namanya Asaf ini hampir jatuh dia gara-gara dia melihat fakta bahwa orang fasik sehat, gemuk, nggak sakit, itu seolah-olah tidak ada keadilan dunia ini. Kan kadang-kadang kita juga menjumpai seperti itu. Orang ini jahat, korupsi, badannya sehat, keluarganya baik-baik saja, kok umurnya panjang juga, terus bagaimana ya? Sedangkan orang yang berusaha hidup kudus masih muda sakit-sakitan dan sebagainya. Tidak adil ini Tuhan. Nah, inilah yang dirasakan oleh pemazmur yang namanya Asaf ini, pemimpin pujian. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, ayat 5-nya. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ngeselin gak saudara? Udah jahat, fasik, sombong lagi, keras lagi, sok-sokan gitu. Tapi mereka gemuk, sehat, sukses. Kok nggak disamber geledek kira-kira gitu? Ya, kadang-kadang kita menjumpai seperti itu. Orang ini ya jahat, tapi kok masih selamat sampai hari ini, gitu. Ya. Ayat 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8. Bahkan mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka meres orang lain bahkan dengan tinggi hati. Gak merasa salah, bahkan tinggi hati, sok-sokan gitu. Waduh, ini bagaimana ya? Kok kejadiannya begini? Ayat 9-nya lebih-lebih lagi. Mereka membuka mulut melawan langit. Waduh, melawan Tuhan. Dan lidah mereka membual di bumi. Mereka berbohong di bumi, melawan langit, ngata-ngatain Tuhan, dan sebagainya. Tapi ternyata mereka hidup sehat, gemuk, sukses. Tidak disambar geledek, tidak kualat. Ya, kita lanjutkan dulu. Itulah sebabnya, ayat 10-nya berkata begini. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka. Sebab itu orang-orang malah balik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Oh, ternyata enakan mereka, semua orang ikut mereka. Mengerti ya maksudnya ya? Orang-orang berbalik kepada mereka, datang kepada mereka. Kalau gitu hidup tuh begitu. Jahat gak apa-apa, asal sukses, sehat, gemuk, aman hidupnya gitu. Ini berbahaya Bapak Ibu. Contoh yang seperti ini berbahaya. Sebab mengundang orang untuk ikut seperti mereka hidup. Buktinya umurnya jadi panjang gitu. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Malah ngeledek Tuhan. Jangan-jangan Tuhan gak tahu nih gitu. Makanya dunia ini gak adil. Di mana Tuhan? Gitu. Waduh, ini pemazmur Asaf ini hampir tergelincir. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bayangkan, saudara. Ditulis oleh pemazmur bahwa orang fasik itu menambah hartanya terus, makin kaya, dan senang selamanya. Saya peringatkan ya, Bapak Ibu kalau baca Alkitab, jangan letterless, jangan harafiah. Senang selamanya, oh hidup kekal berarti bukan. Selamanya di situ selama ia hidup.
Makanya kalau Alkitab berkata selama-lamanya, itu konteksnya apa? Bukan soal kekekalan. Belum tentu maksudnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebab banyak orang di luar sana yang kalau baca Alkitab itu harafiah. Enggak, itu katanya selamanya kok, gitu. Ada yang begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat 13 sampai 14. Akhirnya pemazmur sempat berkata begini, Asaf ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Percuma kalau gitu aku hidup benar. Orang fasik aja lebih kaya, lebih sukses, sehat lagi, aman lagi hidupnya, umur panjang lagi. Wah, hampir tergelincir pemazmur ini. Percuma aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Percuma kalau gitu. Itu. Ini pemazmur ini berharap orang yang fasik itu dihukum langsung. Makanya begini responnya itu. Ayat 14, ia bercerita, namun sepanjang hari aku kena tulah. Padahal aku tidak bersalah, hatiku bersih. Tapi setiap hari sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Coba Bapak Ibu, di antara kita tentu pernah mengalami hal itu. Aku sudah kerja keras tapi kok tidak ada hasil. Orang itu korupsi, hasilnya banyak. Mungkin sempat terlintas di pikiran seseorang. Percuma aku kerja keras, mendingan korupsi, aman, gitu kira-kira. Hati-hati, jangan sampai tergelincir. Ya, hati-hati. Jangan membaca suatu buku itu cuma separuh. Jangan mengambil kesimpulan sebelum dunia ini berakhir. Kalau kita cuma mengambil kesimpulan dari beberapa kejadian, akan salah. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ayat yang ke-15 dan 16. Seandainya, ayat 15-nya ya. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Seandainya Asaf mau mengatakan yang tadi itu, percuma kalau gitu aku hidup benar, maka aku berkhianat. Pemazmur ini tahu, ya. Tapi kan sebagai manusia kita pengen tahu dong, kenapa sih begitu ya Tuhan? Orang fasik itu malah sukses, malah kaya. Kenapa ya? Gitu. Pemazmur ayat 16-nya mengatakan begini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, supaya ngerti kenapanya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia nggak tahu apa jawabannya. Nggak tahu kenapa fasik bisa sukses, sehat gitu. Nggak tahu pemazmur. Ya, itu. Tetapi yang luar biasa, saudara. Kita harus lanjutkan pembacaan ini sampai akhir. Ya. Di ayat ke-17 sampai, jadi pemazmur ini tidak mengerti kenapanya itu. Sampai kapan? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, pemazmur mau mengerti sulit. Sampai ke tempat kudus Tuhan, barulah ia mengerti. Ternyata orang fasik itu hidup di dunia, mungkin dia senang, tapi ketika kesudahannya, kesenangannya itu hanya seperti mimpi, hanya sebentar. Lalu mereka menyadari bahwa ketika mimpinya itu selesai, hidupnya selesai, rupa mereka dipandang hina oleh Tuhan.
alias ditolak Tuhan, binasa, hancur. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Makanya kita tidak boleh mengambil kesimpulan waktu kita hidup gini, belum selesai ceritanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ayat 21 sampai 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, kesel gitu, sakit hati gitu. Kenapa orang jahat itu sukses? Dia menindas aku tapi dia nggak apa-apa, malah sehat gitu. Aku dungu dan tidak mengerti. Pemazmur nggak ngerti kenapa bisa begini dunia ini. Seperti hewan aku di dekatmu. Nah, ini yang hebatnya pemazmur. Biarpun aku nggak ngerti, frustasi, biarlah seperti hewan aku di dekatmu Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Ya, ayat 23. Tetapi aku tetap dekat di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Nah, ini kuncinya di situ, saudara. Meskipun kita mengalami apapun, seperti sudah kita bahas di sesi yang lalu, berjalan dalam lembah kekelaman, tapi respon kita yang menentukan. Kita harus tetap di dekat Tuhan. Sebab tangan kanannya akan memegang tangan kanan kita. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi ayat 24-nya jelas nih. Kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Karena dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, hari ini saudara salah menderita apapun, ingat suatu hari Tuhan akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Tetaplah di dekat Tuhan, jangan jauh-jauh. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi ayat 25 dan 26. Pemazmur akhirnya menyadari, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Inilah respon yang paling benar. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah kesimpulan dari Asaf sang pemazmur ini. Kita bisa menarik suatu hikmat yang luar biasa dari Mazmur pasal 73 ini. Ya. Nah, sebelum itu kita selesaikan dulu pembacaannya. Ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Yang jadi masalah itu adalah ketika orang punya masalah, ada orang yang marah sama Tuhan. Gak adil ini, yang menjauh dari Tuhan. Sudah menderita di dunia, menjauh dari Tuhan, binasa. Ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan kau. Seseorang yang meninggalkan Tuhan, itu artinya dia sedang berjinah. Berjinah secara rohani. Ia meninggalkan Tuhan, kekasih jiwanya yang sebenarnya. Makanya disebut berjinah. Ayat 28. Tetapi aku di sini adalah sang pemazmur. Dalam hal ini kita semua. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini luar biasa ini. Waduh. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari Mazmur pasal yang 73 ini sebagai berikut. Kalau kita baca per ayat ya, itu seperti melakukan eksegesis, mengekstrak apa yang dimaksud oleh Alkitab. Bukan memasukkan pikiran ke dalam Alkitab, tapi menarik apa yang dimaksud oleh Alkitab.
Jadi Mazmur pasal 73 ini mengisahkan bahwa ada yang membingungkan terkadang-kadang dalam hidup ini, yaitu mengapa orang fasik malah kaya. Sebentar ya, saya garis bawahi ya. Nih, mengapa orang fasik malah kaya, sukses, sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan mereka membuka mulut melawan langit dan membual di bumi. Bayangkan, itu ayat 3-9 bisa dibaca. Ini, kejadian seperti ini mengundang orang untuk melakukan hal yang sama. Kalau gitu percuma aku hidup benar. Mendingan aku hidup kayak mereka, kaya raya, aman, sehat gitu. Ini bisa mengundang orang-orang yang tidak berhikmat untuk melakukan hal yang sama. Itu ayat 10-12 dan ayat 15. Sedangkan orang baik menderita. Ayat 14-nya. Ini tidak adil. Untuk apa kalau gitu kita baik? Ayat 13. Pemazmur pada mulanya kesulitan untuk mengerti hal ini. Kesulitan. Ayat 16-nya tadi sudah kita baca ya. Dan hampir terpeleset ayat 2-nya gara-gara hal itu. Gak ngerti gimana ini gitu. Tetapi kemudian ia mengerti ketika masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ayat 17. Kesudahannya maksudnya. Ternyata kesudahan mereka adalah kebinasaan. Di bumi mereka sukses, tapi nanti binasa ditolak Tuhan. Jadi ketika kita dalam kesesakan dan tidak mengerti, maka langkah terbaik adalah seperti pemazmur, yaitu justru mendekat pada Tuhan. Jadi memang benar bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Tapi harus dipandang dari sejak kita hidup sampai kekekalan. Bukan di separuh umur kita lalu bikin kesimpulan ternyata Allah tidak baik. Bukan. Meskipun hidup kita menderita, Allah baik sebab Ia menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab kesudahan orang fasik adalah kehancuran. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi memang seringkali orang jahat malah menyombongkan diri dan hidup sukses, sering begitu sih. Sedangkan orang baik malah hidup susah penuh perjuangan. Apakah Tuhan adil dalam hal ini? Ingat, kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki kehendak bebas. Ingat baik-baik itu. Untuk meresponi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Orang lain sukses padahal jahat, kita menderita padahal kita benar. Ingat, kita bisa merespon. Meresponinya dengan kecewa terhadap Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau biarpun aku tidak mengerti, aku mau mendekat kepada Tuhan. Nah, sudah ada contohnya, pemazmur mendekat kepada Tuhan. Sebab barang siapa menjauh dari Tuhan, ia binasa. Ia berjinah dengan meninggalkan Tuhan. Pasti tidak selamat kalau meninggalkan Tuhan. Oke, jadi pemazmur lebih memilih dekat Tuhan ketika ia tidak mengerti kejadian yang menimpanya. Sebenarnya Tuhan akan menghakimi secara adil, sudah pasti. Tuhan tidak mungkin tidak adil. Nanti sampai waktunya tiba, yaitu kekekalan. Ketika manusia menutup mata, barulah keadilan ditegakkan. Apakah seseorang akan selamat atau binasa? Jadi tidak bisa dipandang hari ini, wah hari ini kok enak hidupnya ya. Ujungnya, nah itu yang penting. Di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, di situ disampaikan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, bahwa Ia akan datang lagi menegakkan keadilan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin orang-orang fasik ini juga ngeledek kali ya. Mana katanya Tuhan Yesus datang gitu. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu sabar. Kenapa? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kita itu diberi kesempatan. Banyak orang yang belum percaya juga. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Rabu depan kita akan bahas Mazmur pasal 91 tentang perlindungan Tuhan. Ya.
Oke, sekarang kita akan tarik benang merahnya. Mazmur pasal 73 ini. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita membaca suatu nas Alkitab, tidak boleh hanya satu ayat atau bahkan satu pasal, tidak boleh. Menurut pasal 73 ini, orang jahat pasti sukses dan sebagainya. Bukan itu. Ini hanya satu kasus. Dalam kasus lain, orang jahat bisa langsung mati juga. Bisa, umurnya pendek, bisa, sangat bisa. Contohnya Ananias Safira, membohongi Tuhan langsung mati hari itu. Kan begitu ya. Jadi jangan kalau baca satu ayat atau satu pasal, dijadikan rumus. Bukan. Itu hanya satu kasus. Itulah sebabnya saya sering kali mengulang-ulang bahwa kalau kita belajar Alkitab, kita harus memandang dari seluruh Alkitab. Ya, harus seluruh Alkitab. Di kitab Perjanjian Baru, para rasul malah mati mengenaskan di pemandangan manusia. Rasul Paulus dipancung. Para murid ada yang dibunuh dengan diseret oleh kuda. Ada yang dibuang dari bubungan bait Allah. Macam-macam. Bagaimana ini Tuhan? Jadi murid Tuhan malah begini. Nah, makanya ya, kita harus lihat seluruh Alkitab. Hari ini mungkin tidak ada penganiayaan seperti abad pertama. Tetapi tetap saja lawan kita si iblis itu berbahaya. Hati-hati. Jangan sampai kita mengalami penderitaan, lalu frustasi meninggalkan Tuhan. Kita harus seperti pemazmur Asaf ini. Kalau aku tidak mengerti, aku tetap di dekatmu Tuhan. Di bumi tidak ada yang kuingini selain Engkau. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Engkau tetap gunung batuku, keselamatanku. Nah, itu respon yang benar. Ya. Nah, makanya kalau kita belajar begini, kita akan melihat bahwa teologi kemakmuran itu ngawur banget. Oh, kalau ikut Tuhan, pasti kaya raya. Pasti jadi sultan. Jadi kepala bukan ekor. Ngawur semua itu pasti. Meskipun ada ayatnya, kau akan jadi kepala bukan ekor. Iya, tapi itu konteksnya, kasusnya adalah Israel, bukan orang Kristen. Buktinya apa? Para rasul juga nggak kaya, bapak-bapak gereja juga nggak kaya. Lah kok abad 20 ini disebarkan orang ikut Tuhan malah kaya. Bukan berarti miskin juga ya, setiap orang beda lah. Ada orang yang bekerja keras berhasil, bisnisnya besar, jadi kaya, ya bisa saja. Ada orang yang bekerja keras tapi tidak kaya, bisa saja, tidak masalah. Kaya atau tidak itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah apakah kita hidup di dekat Tuhan atau tidak. Nah, itu yang penting. Itulah hikmat yang kita dapat malam ini. Saudara, hidupnya di dekat Tuhan atau tidak? Ada banyak masalah pasti. Ada orang yang suaminya tidak setia. Ada yang masalahnya ekonomi. Ada yang masalahnya dikhianati pasangan hidup dan sebagainya. Saya tahu kita semua punya masalah. Tapi kita harus seperti pemazmur. Aku dungu seperti hewan di dekatmu. Tetap mendekat sama Tuhan. Sebab aku tidak mau jauh daripada Tuhan. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah gunung batuku, keselamatanku. Tetap melekat sama Tuhan. Itu hikmat yang tertinggi. Ya. Jadi jangan dengerin lagi ajaran-ajaran yang bilang, kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti kaya. Kalau kasih persepuluhan dibalas 100 kali. Yang begitu-begitu itu merusak pikiran orang percaya. Kita ikut Tuhan itu harus di dekat Tuhan. Kalau kita di dekat Tuhan tentu kita tulus. Kalau ada kita berikan persembahan yang layak, yang pantas, jangan pelit. Kalau tidak ada urusannya juga bukan uang, nggak memberi persembahan juga tidak apa-apa. Tapi berikan hatimu untuk Tuhan. Berikan hidup kita untuk Tuhan. Sebagai jemaat, dukung gembalamu. Kalau ada, beri persembahan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Sebagai gereja, kalau ada, tolongin yang kekurangan. Kalau pas-pasan, ya hidup dengan apa adanya. Yang nomor satu itu dekatlah sama Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan, kok hidupku begini?
tapi yang aku tahu aku harus dekat Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hikmat ini akan menguatkan setiap kita yang sedang ada dalam kesusahan atau dalam perjuangan. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama silakan Erika Evi ya. Silakan. Di unmute, Bu. Di unmute. Sebentar, sebentar. Ya, sekarang di unmute. Coba. Ya. Oke, terima kasih ya. Puji Tuhan, ayat yang disampaikan Mazmur 73 ayat 1 itu sebenarnya menjadi ayat favorit saya, Pak. Ya. Dan itu menjadi dasar kehidupan saya. Saya merasakan dalam kehidupan saya memang saya tidak pernah punya niat jahat. Justru saya lebih banyak memperhatikan supaya orang-orang yang saya kenal itu tidak mengalami celaka. Ya. Saya sering ingatkan ya. Nah, salah satunya adalah ketika kemarin di kantor kami itu ada AC yang menuju ke toilet, itu meneteskan air di bawahnya dan hanya diberi keset begitu untuk menahan air. Tetapi air itu terus menetes dan airnya kemana-mana. Nah, saya berpikir ini bahaya kalau dibiarkan, karena di kantor kami ada yang sedang hamil. Dan saya mengingatkan melalui WA grup kantor untuk supaya itu segera diatasi sehingga tidak menimbulkan celaka. Karena di kantor kita ada yang hamil ini kalau kepleset dan bawahnya itu adalah tangga ke bawah. Betul. Ya. Betul. Tangga ke bawah. Nah, yang saya sampaikan itu terbaca semua sampai yang hamil juga memahami. Tetapi teman saya yang hamil itu kan ruangnya di lantai bawah, sementara saya di lantai 2. Jadi setiap hari kalau ke toilet itu melewati tempat yang berbahaya itu. Tetapi belum juga di atas sampai berhari-hari. Sampai suatu saat teman saya yang hamil itu cerita sendiri sama saya, dia ada kegiatan di lantai 2, di aula, di mana lantai 2 itu tempat ruangan saya. Kemudian dia ingat, ya, jadi dia ingat bahwa di situ ada, tetapi dia nggak bisa menghindari. Dan dia kurang hati-hati ketika melewati tempat itu, nyaris dia terpeleset. Dan untungnya dia tidak sampai jatuh ke bawah, ya, karena di sebelah tempat AC berjatuhan air itu bawahnya persis adalah tangga ke bawah, ya. Dan teman saya menceritakan itu langsung ke saya. Waktu itu saya ingat ibu menceritakannya di WA grup, saya ingat, tapi saya menangkapnya karena saya merasa di lantai bawah, jadi nggak mungkin lewat itu. Tetapi suatu saat saya ada kegiatan di lantai 2 dan melewati itu saya lupa, katanya gitu. Saya juga terpleset, hampir jatuh katanya. Dan dia ingat itu peringatan itu sudah disampaikan saya. Dan saya bersyukur bahwa ternyata sebenarnya itu menolong dia. Tetapi karena orang yang diingatkan itu tidak mengingat peringatan itu, dia hampir celaka, tetapi tidak sampai keguguran. Nah, saya mendapatkan ayat itu menjadi ayat hafalan saya, dan saya selalu mempunyai niat baik untuk orang lain, dan itu banyak menolong. Jadi saya ingin juga itu menjadi rema kita gitu. Niat yang baik itu tadi Pak Tanto kan mengatakan tidak selalu mendatangkan berkat. Bahkan juga di dalam diri saya ini masalah itu muncul, itu orang-orang yang ingin mengatakan dalam dunia kerja itu persaingan kerja. Ada yang merasa tersaingi dengan gerak langkah saya itu sehingga dia mengatakan kata-kata yang mengancam. Nggak mungkin kamu menyaingi saya. Itu yang sampai saat ini menjadi istilahnya menjadi beban pikiran saya di pekerjaan itu seperti itu. Padahal saya tidak pernah punya niat jahat. Bahkan saya banyak menolong mereka yang tahu apa yang saya lakukan tuh sering mengatakan, Ibu kok punya pikiran kayak gitu ya, padahal nggak dapat apa-apa loh, nggak ada pangkatnya juga, sampai ada justru yang beda agama begitu. Nah, ingin menegaskan itu menjadi bagaimana
ketika itu sudah terjadi baik dalam diri kita ya, tetapi ada yang punya niat jahat begitu ya, terusik juga kita ya, kenyamanan kerja kita terganggu. Itu sikapnya Oke, gimana, Pak? baik. Oh, Terima ya. kasih ini sharingnya. Memang mestinya kita memang begitu sih. Kalau melihat sesuatu yang bahaya kita harus ambil action, jangan sampai orang lain celaka. Kan Ibu Erik barusan ya, ya itu sudah benar. Jadi pemazmur, Tuhan baik kepada orang yang tulus dan bersih hatinya. Kita harus jadi yang tulus, bersih, jangan punya kejahatan sekecil apapun. Mestinya ini memotivasi kita semua sih. Jadi orang tuh jangan egois, males bukan urusanku. Waduh, itu nggak bisa dipakai Tuhan orang begitu. Ya, jadi orang itu harus helpful, suka menolong. Oke, silakan. Ibu Mariana. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, saya mau tanya, Mazmur 23 dengan 73 ini ya. Ya. Kan 23 itu minggu lalu Bapak cerita tentang domba yang mengenal domba itu mengenal suara pengenalnya. Ya. Nah, seringkali kalau ada satu pergumulan itu saya bawa dalam doa, sepertinya hikmat itu Tuhan taruh di hati, lalu saya jalankan. Itu kadang-kadang jelas itu saya jalankan. Memang saat menjalankan itu, kemudian seperti 73 ini, kita alami 73 ini. Dan memang ada penghiburan yang Tuhan kasih, suka ingatkan dengan Roma 8 ayat 28. Tapi ada kalanya, pada saat ada pergumulan, saya membawanya dalam doa, saya nggak mendengar suaranya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Nah, pertanyaan saya, gimana ya Pak caranya supaya, padahal itu harus saya ambil keputusan itu, atau saya harus lakukan sesuatu. Gimana caranya supaya saya tahu bahwa itu berkenan, itu benar yang Tuhan kehendaki, gitu. Yang akan saya lakukan itu, Pak. Oke, mengerti. Jadi begini Bu, tidak selalu Tuhan harus menjawab secara audible, ya kan? Bisa juga Tuhan menyerahkan itu ke kita supaya kita menjadi dewasa, tidak diberitahu terus jawabannya. Bisa juga. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana itu caranya? Belajarlah firman, hiduplah di dalamnya. Kan firman Tuhan sudah jelas sekali sebenarnya. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tetap dalam firman itu maksudnya setiap hari, setiap saat tetap di dalam firman, hidupnya menurut firman. Kamu benar murid-Ku. Nah, kalau kamu benar-benar murid-Ku, kamu ngerti kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi merdeka, apapun yang kita lakukan pasti sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu butuh proses memang, Bu. Kadang-kadang begitu. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa belum dapat jawaban lalu nggak ambil keputusan juga. Keputusan yang terbaik. Dan kalau kita lakukan yang terbaik dan mengerti kehendak Tuhan, pasti keputusan kita juga berkenan bagi Tuhan. Jadi Pak, intinya apapun itu asal kita lakukan dan kita lihat bahwa itu baik sesuai dengan firman, nah itu berarti oke ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Gitu. Kadang-kadang pilihannya agak sulit, Bu. Iya, Yang ini agak jelek, yang ini jelek juga, tapi kita pilih yang terbaik tentunya. Gitu. Bahkan kadang-kadang udah saya rasa itu terbaik, dalam proses itu kok kayaknya ada sesuatu kok kayak, jadi saya suka bertanya, ini benar nggak ya yang Tuhan mau nggak ya? Ya, kadang-kadang kita memilih salah, Bu. Iya benar Pak. Itu pun mendatangkan kebaikan, Bu. Lain kali kita tahu, iya saya bisa salah ya ternyata gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Iya baik. Oke, ya Pak, makasih ya Pak. Nah, berikutnya Pak Kris ya. Ya, shalom Pak Wignya. Shalom. Ini Mazmur 73 ini benar-benar jelek di hati nih Pak. Iya. Seperti yang dulu saya pernah sharing ke Pak Wignya. Mungkin ini kalian teman-teman mungkin belum pernah dengar. Ya. Tapi ada ini teman yang dulu satu komsel sama saya nih barusan gabung hari ini ikut. Oh begituan. Dulu pernah satu komsel, hari ini gabung suami istri. Ini tadi kalau dibaca itu kan Mazmur 73 di awal-awal ini kan seperti setengah dari isi kitab Ayub itu Pak. Iya, iya betul. Ya. Dan sebetulnya itu pengalaman yang relevan untuk saya karena saya pernah sharing ke Pak Wignya. Saya sejak masih dalam kandungan itu sudah ditolak. Ketika lahir saya umur 1 bulan masih bayi
buang ke tempat rongsokan. Itu kan saya mungkin ada punya sedikit hak untuk tanyanya agak lebih, volumenya lebih keras sedikit dibanding orang lain. Salah saya apa gitu kan, seperti itu Pak. Mazmur 73 ini. Ya. Jadi dari kecil kalau dihajar itu pakai pipa besi itu sudah biasa. Saya kebagian tempat tidur di sekitar kotoran sama kencing tikus wirok gitu kalau. Waduh. Jadi kenyang saya Pak waktu kecil. Ya. Cuma seperti yang saya pernah sharing ke Pak Wiknyo, sekian tahun yang lalu anak saya lulus kuliah dari luar negeri. Ya. Jadi kan makanya itu ayat 1 itu kan naskah aslinya bahwa Tuhan baik kepada semua orang. Jadi kita seringkali kan waktu masih ngalami masalah itu kan kadang kita menyimpulkan di saat itu kan masalahnya itu. Ya. Cuma kan tadi Pak Wiknyo berkali-kali sampaikan, nah itu yang inti esensi yang harus kita pegang. Ya. Karena sebetulnya kan Tuhan mau kita ini mendekat ke Tuhan. Ya. Tuhan mau kita ini melekat pegangan sama Tuhan terus supaya tidak lepas, supaya ending kita itu kan hidup kekal, Pak. Iya, betul. Kesimpulan saya dari tadi Pak Wiknyo sampaikan itu karena saya jadi teringat salah satu mimpi saya waktu saya ketemu Tuhan Yesus pas ya pokoknya yang buat hidup saya berbalik, jadi akhirnya saya masuk ke pedalaman dengan resiko mati pun saya tidak takut. Ya. Tuhan Yesus bilang ke Rasul Petrus yang sok gagah itu, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal saya 3 kali. Tadi saya ingat waktu lihat itu pohon zaitunnya itu tadi, Pak. Ya. Terus Petrus kan bilang, loh, saya ini mati pun siap loh bersama engkau. Tuhan kan jawab gitu. Ya. Tapi Tuhan bilang, iblis itu sudah menanti-nantikan untuk menampi engkau, Simon. Habis itu diganti Petrus manggilnya. Nanti kalau kamu sudah bertobat, kuatkan saudara-saudaramu. Jadi intinya di Mazmur 73 ini kan sebetulnya selain mendekat kepada Tuhan, kita ini kan ada tugas untuk misi kita juga akhirnya membantu orang-orang di sekitar kita itu, Pak. Ya. Di Mazmur 73. Ya, betul. Justru jadi Tuhan Yesus menyimpulkan Mazmur 73 ini dengan kalimat itu waktu mengingatkan Petrus. Ya. Itu saja Pak, kira-kira tanggapan Pak Wiknyo gimana? Makasih Pak. Ya memang Pak, harusnya setiap orang mendapatkan hikmat dari Mazmur 73 ini. Itu sebenarnya padat hikmatnya. Padat. Jadi kalau kita mengerti Mazmur ini, apapun nggak masalah, apalagi kalau sebelumnya kita sudah bahas Mazmur 23. Jadi apalagi teologi kemakmuran, itu mah ditolak aja. Itu tidak benar itu. Ngawur itu. Ya, buat saya teologi kemakmuran agak aneh karena kalau memang isinya enak-enak kayak itu, kenapa saya sejak belum lahir aja sudah ngalami hal-hal kayak gitu itu, Pak. Kan apa berarti Tuhan itu tidak benar kan? Tidak bisa. Makanya Mazmur 73 ayat 1 ini menekankan dulu bahwa Tuhan itu baik ke semua orang sebetulnya. Ya, kan sebetulnya ke orang berdosa pun Tuhan baik. Artinya ayat 1 kan itu, Pak, sebetulnya. Ya, betul. Jadi ya malam ini kita dapatkan hikmat sehingga jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Meskipun kelihatannya dunia ini tidak adil. Meskipun kelihatannya kok aku banyak masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Itu aja. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Anis ya. Bu Anis, silakan. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi ada di pasal berapa ya? Membasuh tangan tanda tak bersalah. Apakah itu sama seperti yang dilakukan Pilatus? Betul. Pada saat orang yang tidak bersalah itu basuh tangan tandanya.
tradisi, Pak, untuk mereka. Tradisi, betul. Oh, Betul. begitu. Itu artinya Yang tidak kedua, bersalah. ya. Yang kedua ini gini, saya itu sering berubah pendapat saya sendiri. Kadang, oh itu karena ini, oh itu karena ini gini Pak ceritanya. Ini adalah antara Petrus dan Yudas. Ya. Jadi Petrus kan menyangkali Tuhan Yesus, Ya. kemudian Yudas menjual Yesus. Ya. Ini saya sendiri ya Pak, tolong dikoreksi. Ya. Nah kalau Petrus itu dia dalam rangka menyelamatkan dirinya sendiri, cari selamat begitu. Nah kalau Yudas dia itu kadang saya berpikiran begini, oh dia itu kayak apa ya, pengen lebih. Mungkin kalau dia jual Yesus, terus dia dapat penghargaan dari pemerintah hari itu, kemudian mungkin dia dapat jabatan. Tapi kenapa kalau dia jual Yesus, kenapa murah gitu loh? Cuma 30 keping, seperti yang tadi yang Bapak gambarkan itu tadi. Atau mungkin motifnya Yudas itu jual Yesus karena dia selak kesusu, selak kepengen apa ya, Israel itu merdeka. Jadi kan dia tahu Mesias itu adalah penyelamat begitu ya. Ya, diadu maksudnya. Ya. Lalu ini loh, dan akhirnya si Petrus sama si Yudas itu kan beda. Kalau Petrus akhirnya menjadi rasulnya Tuhan, si Yudas berakhir di tanah itu. Betul. Jadi bagaimana Pak? Ini karena saya kadang-kadang itu berubah. Oh iya, si Yudas itu dia jual karena mungkin dia pengen jabatan lebih. Terus kadang-kadang saya berpikir, oh dia jual Yesus karena sebetulnya dia tuh salah kesusu pengen Mesias itu, ayo tolongin Israel supaya jadi negara. Nah, karena saya terganggu sama ini Pak, ada statement yang kita tuh mestinya mengucap terima kasih sama Yudas karena adanya Yudas tuh makanya kita diselamatkan gitu loh Pak. Itu membuat saya terganggu. Oke. Memang ada orang-orang yang nyeleneh pikirannya. Yudas jahat kok malah terima kasih. Seandainya Yudas tidak menjual Yesus, Yesus tetap akan mati, Bu. Karena semua orang menginginkan Yesus mati. Itu orang-orang Yahudi zaman itu benar-benar kesel. Apalagi para agama rohaniwan. Itu mereka kan kesel sekali gitu. Sabat dilanggar, banyak sekali itu. Jadi mereka memang merencanakan pembunuhan. Nah, Yudas memang dalam hal ini ia berkhianat. Petrus juga berkhianat. Tapi dua ini beda. Petrus kemudian menyesal dan bertobat. Yudas menyesal tapi bergantung diri. Nah, itu tidak bertobat namanya. Jadi sebenarnya meskipun Yudas mengkhianati, kalau dia menyesal dan bertobat diampuni. Jadi bukan Yudas ditentukan binasa oleh Tuhan, dijadikan penjahat supaya Yesus disalib lalu manusia selamat, jadi Yudas berjasa. Waduh, ngawur itu pikirannya itu. Ya, tapi Yudas kalau misalkan dia mau jual Tuhan Yesus, kenapa murah ya Pak harganya Pak? Jadi kayak separuh hati itu, antara dia cinta sama antara mungkin dia ada motif lain. Yang jelas itu bukan karena materi, Bu. Karena murah sekali kan harga seorang budak itu. Jadi bukan karena materi pasti. Kemungkinan meskipun tidak tahu ya, kemungkinan ya itu tadi yang Ibu bilang, kesusu ini. Dia bilang dijorokin gitu supaya Mesias tampil kan. Kan Yudas sudah melihat tuh mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Yang mati bangkit, yang buta melihat. Nah, sekalian gitu dikasih supaya menunjukkan jati dirinya. Mungkin aja, salah satu kemungkinan gitu. Tapi kita tidak tahu karena tidak tertulis gitu. Jadi kalau bicara kemungkinan, kalau misalkan kita ini sudah jatuh dalam dosa begitu, kemudian nggak berhenti di penyesalan ya Pak. Betul, harus bertobat. Pertobatan, kemudian seperti Petrus tadi itu ya berbalik begitu ya. Iya, bertobat itu berbalik Bu. Kalau cuma menyesal kan, aduh aku nyesel nih, tapi nggak balik, waduh, nggak selamat. Banyak orang cuma menyesal Bu. Kalau KKR itu nangis-nangis di depan itu menyesal itu. Bertobat nggak? Ya nggak tahu. Kalau dia pulang berubah baru bertobat. Pulang begitu lagi. Nanti KKR datang lagi nangis lagi, itu menyesal bukan bertobat namanya. Kalau bertobat tuh berubah hidupnya. Yang tahu Tuhan sama sekelilingnya berarti ya. Betul. Ya.
Ya, terima kasih Pak. Oke, memberkati. Terima kasih gambar-gambarnya ya Pak ya, fotonya. Oke, silakan berikutnya Ibu Kristina. Ya, shalom Pak. Shalom. Shalom semuanya. Silakan. Ya, terima kasih untuk materi malam ini Pak. Ya. Saya hanya mau sharing dengan keadaan saya memang ya persis sekali seperti materi malam hari ini, bercerita dari ayah saya dulu ekstrim seperti Bapak ginilah, aku Firman gitu. Tapi nurun ke kami anaknya yang 8 bersaudara, tinggal 6, yang 2 sudah meninggal dan 2 hamba Tuhan. Ya. Saya pernah waktu saya memutuskan untuk bercerai gitu Pak ya. Saya dihina di depan orang gitu. Dia hamba Tuhan gitu, yang notabene dia waktu itu anggota majelis pusat satu organisasi gitu, dan saya sempat putus asa Pak, mau bunuh diri gitu. Sempat Mazmur ini terlintas, di mana Tuhan gitu ya kan, seolah-olah saya bercerai bukan karena kemauan saya gitu. Saya pernah tanya 7 hamba Tuhan, saya katakan saya harus seperti apa di posisi seperti ini. Dan mereka tidak mau ngasih. Ya, yang penting kamu harus bertahan gitu. Jadi mungkin saya nggak sharing di sini ya, tapi dalam arti sampai pada detik ini saya mempertahankan pernikahan waktu itu 20 tahun dan sekarang saya sendiri udah 18 tahun Pak, dengan nggak ada niatan untuk mencari lagi gitu. Tapi saya tidak mau lagi ada yang menderita gitu Pak. Setelah yang saya alami, saya tidak mau lagi ada yang menderita, termasuk yang apa, suara-suara kebenaran itu saya bagikan Pak. Sampai suatu saat yang pelayanan ke lapas itu ketemulah dengan hamba Tuhan, dia katakan gini, apa yang kamu cari? Kamu cuma ngurusi orang saja. Coba urusi dirimu. Rumah aja masih ngontrak. Ini nggak jelas. Itu betul-betul sangat menusuk. Dan ada satu hamba Tuhan, ada satu anak Tuhan yang dia ke gereja hanya karena saya tidak tahu alasannya. Dia kata gini kepada saya, Bu, katanya kalian Kristen itu Tuhan itu baik ya gitu. Terus dari mana Ibu tahu? Saya dengar karena saya baru masuk ke Kristen. Terus pertanyaan saya, Bu, kalau Tuhan baik, kenapa banyak hamba Tuhan yang miskin? Memang di sini Pak ya, maksudnya di daerah ini terutama Kalimantan Timur, di Tenggarong seberang ini terutama, dia makan aja pun susah begitu Pak. Tapi kok mau jadi hamba Tuhan gitu. Jadi mungkin penguatan untuk saya Pak, sampai hari ini pun mereka katakan gini ke saya, yang kamu cari apa? Sementara kamu ini sendiri gitu loh, nggak memperdulikan keadaanmu. Dan saya bersyukur dengan ketemu ya seperti kayak gini ya, Pak Wiknyo, Pak Erastus gitu, sangat menguatkan saya, dan sampai detik ini saya mau tidak ada yang binasa Pak. Nah sekarang kami dipercaya juga di lapas 2B. 2B itu kurang lebih orang dewasa tuh setiap hari bertambah Pak, dan ini 200 orang Pak. Rata-rata mereka undang-undang PA yang masuk, pelindungan anak gitu. Dan di mana hamba Tuhan yang apa sedih miris gitu loh Pak, bagaimana di daerah ini begitu hamba Tuhan tuh hanya egois gitu. Nah tolong bantu saya untuk bagaimana caranya bisa menyelamatkan jiwa-jiwa ini gitu loh Pak. Ibu punya WhatsApp saya? Ada Pak, ada. Kan? Maksud saya gini, kenapa seegoisnya itu mereka cuma ngurusin yang satu, sementara setiap hari ada yang masuk 2-3 di lapas 2B. 2B itu untuk dewasa Pak, 2A itu untuk anak-anak. Kalau di yang saya pernah kirim ke Pak, anak umur 14 tahun itu, dia setiap hari ketemu, waktu setiap hari Kamis, besok saya ada di lapas Pak, dia katakan, Bu, kenapa saya dengar firman yang benar ini dari Ibu, katanya. Kenapa enggak saya waktu masih di luar? Nah jadi mohon maksud saya gini, masukan untuk saya untuk menguatkan saya Pak, bahwa saya banyak dicaci gini, kamu nyari apa gitu, sementara saya sudah tahu kebenaran nih. Saya tidak cari apa-apa selain saya mau jiwa-jiwa ini diselamatkan, karena saya punya Tuhan yang hidup dan rumah sudah disiapkan di langit baru dan bumi yang baru. Itu aja Pak Wikno. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini menguatkan kita semua juga, ini kesaksian yang baik. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Wirawan, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Saya dari Surabaya Pak. Oh Surabaya ya Pak Wirawan. Bapak,
yang dulu tanya tentang Giovanni Cristofani. Oh, Lalu saya tanya, boleh nggak jadi teman Bapak? Langsung Bapak kasih nomor ya Bapak. Langsung saya add. Bisa itu saya join OBS, lalu saya kejar semua dari kejadian sampai semua sampai sekarang nih Pak. Jadi kalau sampai ada Rabko yang kosong Pak, rasanya kehilangan pengajarannya itu Pak. Wah, luar biasa ini. Ya Pak. Thank you Pak semuanya Pak. Saya banyak diberkati, saya banyak diberkati sama Pak Wiknya dan pengajarannya. Puji Tuhan. Pak, Mazmur 73 ini Pak tentang orang fasik ya Pak ya. Ya. Dan Pak Wiknya kan banyak sekali sudah menegaskan jangan dengarkan itu teologi kemakmuran Pak. Ya. Tapi masih ada loh Pak. Dan ini mau saya sharingkan sedikit aja Pak. Ya. Gaungnya itu sudah sampai ke Surabaya Pak. Pengajaran daripada Pak Wiknya dan Pak Eras ini tentang menolak teologi kemakmuran. Ya. Tapi masih ada pendeta di atas mimbar Pak ngomong katanya ada yang menyalahkan teologi kemakmuran. Tapi saya dengan melakukan teologi kemakmuran saya masih diberkati sampai saat ini. Aduh saya ya ngelus dodo gitu Pak. Ya jadi kayaknya nggak cuma orang fasik Pak, mungkin juga pendeta mungkin Pak bisa dikelompokkan dalam kondisi seperti ini Pak. Kalau menurut saya tuh dia itu orang fasik. Firman Tuhan berubah-ubah. Ya itu saya sendiri nggak. Tapi gaungnya sudah nyampe ke mereka Pak. Ya. Pengajarannya tetap kita gaungkan terus Pak supaya mereka bertobat pada saat itu. Ya, betul. Pak satu lagi Pak, saya boleh tanya tentang perjalanan ziarah Pak Wiknya yang ke Israel. Salah satu videonya Pak. Ini maaf ya Pak, kalau saya salah pengertian koreksi aja Pak. Ya. Itu Pak yang salah satu video yang saya judulnya itu Pintu Gerbang Emas di Kota Yerusalem Tua. Ya. Ya itu kalau nggak salah Pak Wiknya kan cerita menurut nubuatan nanti di akhir zaman Mesias akan turun di atas Golden Gate itu ya Pak ya. Lalu berjalan menelusuri Golden Gate itu masuk Golden Gate menuju ke Bait Allah. Ya. Nah itu apakah Mesias itu apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu Pak ya? Oke, baik. Saya mau jelaskan ya. Itu adalah di kalangan orang Yahudi. Mereka mengharapkan Mesias datang, lalu masuk ke situ. Gitu. Sedangkan kita tahu Mesias yang dinantikan oleh Yahudi itu bukan Yesus. Nah, artinya apa? Artinya itu tidak bakalan terjadi, karena nanti yang datang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tidak mungkin ke situ. Tuhan Yesus tunggu di awan-awan, kita menjemput Tuhan di awan-awan, lalu langit dan bumi hancur. Iya, itu yang saya mengerti Pak. Ya. Oh ya, itu Pak yang benar. Ini yang saya agak bingung waktu itu denger itu. Harapannya orang Yahudi itu begitu. Harapannya orang Yahudi. Oke. Baik Pak. Itu aja Pak. Oh itu aja. Ya, Tuhan berkati. Pak Wirawan punya WA saya ya Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Saya punya Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati. Saya join di grup OBS juga Pak. Oh iya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wiknya. Shalom. Pak Wiknya saya mau tanya bertolak dari Mazmur 73 tadi. Ya. Kayak menceritakan seolah-olah ada dua hal begitu Pak. Yang baik keadaannya, artinya kita tahu bahwa itu belum tentu berkenan kepada Tuhan begitu. Ya, misalnya. Yang seperti yang dicerita di Mazmur 30. Oh, yang dimaksud baik itu kaya, sehat begitu ya maksudnya ya? Ya. Oke. Yang sehat, yang gemuk, yang sukses dan lain sebagainya. Ya. Bertolak dari itu bisa kita tidak berpikir bahwa kalau kita juga seperti itu bukan ukuran berkenan ya kepada Tuhan. Kita harus koreksi lebih dalam. Oke. Ini masalahnya bukan soal sehat, gemuk, kaya, bukan itu. Karena orang yang tidak kaya pun banyak yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi urusannya bukan itu. Urusannya baik kita kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sukses maupun tidak, tetaplah berkenan kepada Tuhan. Nah, Mazmur 73 menceritakan satu kasus di mana
Pemazmur bingung, kok orang fasik lebih sukses. Nah, dijawab, nanti kesudahannya mereka dibinasa. Jadi nggak perlu begitu. Yang perlu adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mendekat saja sama Tuhan. Itu Pak Konstantara. Ya. Oke, Pak. Satu lagi Pak Wigno. Ya. Tadi dikutip dari 2 Petrus 3 ayat 9 tadi Pak. Ya. Ada 2 kata yang paling terakhir tadi yang mengatakan bahwa berbalik dan bertobat. Ya. Itu memiliki 2 pengertian ya Pak. Berbalik dan bertobat. Gini, kalau soal pengertian jangan pernah terpaku pada kata-kata. Berbalik dan bertobat itu ya bisa 1 kata, bisa 2 kata. Intinya adalah kita itu harus berubah. Karena pertobatan itu berubah. Itu aja. Tanpa perubahan itu bukan pertobatan. Cuma ngaku di mulut itu bukan pertobatan. Pertobatan itu nyata dalam seluruh hidup kita. Gitu aja. Sebab orang yang tidak bertobat tidak diampuni dosanya, meskipun Yesus mati di kayu salib. Ya karena saya baca, saya dengar juga kan kalau pengertian bertobat dari perjanjian lama kan memang berbalik. Ya, betul. Pengertian bertobat perjanjian baru kan itu perubahan pola berpikir, Pak. Betul. Ya sama aja, semuanya itu. Ya, keseluruhannya itu, tapi berbalik dan bertobat harus ketika berbalik disertai dengan perubahan pola berpikirnya juga ya Pak. Pasti dong, berbalik nggak berubah ya bukan berbalik namanya, tetap arahnya. Iya, jadi memang harus kan kadang-kadang kan kita hanya menyesal dan berbalik. Ya. Artinya seperti contoh mencuri, lalu menyesal, lalu tidak mencuri. Tetapi dalam pikirannya itu belum diubah gitu. Ya, itu belum selesai pertobatannya. Ya, pasti ada. Jadi harus clear kayak begitu. Harus tuntas, clear. Bertobat, berbalik, bertobat begitu. Ya. Oke. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Meme. Shalom Pak Wigno, selamat malam. Malam. Ya, maaf ya Pak, saya nggak buka kamera soalnya saya punya network kurang bagus. Ya, silakan. Cuaca kurang bagus di sini. Ya, terima kasih untuk malam ini ya Pak. Ya. Ya, kebenaran yang Bapak sampaikan. Pak, boleh pertanyaan saya sih ada 2. Boleh saya mundur ke Injil mula-mula ya Pak? Maksud saya di Kejadian. Jangan jauh-jauh, ini konteksnya malam ini aja. Waktunya sudah tinggal sedikit soalnya. Karena kami saya dengan suami saya Pak masih bergumul. Oke. Ya udah. Belajar. Ya, maaf ya Pak. Ya. Ada saya dengar perkataan daripada Pak Erasmus. Kalau tak salah saya, topik keobadian menjadikan Tuhan segalanya. Nah, yang dari pertanyaan saya Pak, Allah kan menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, terus tapi di khotbah Bapak Erasmus dia simpulkan bahwa ternyata yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus. Oke, pertanyaannya itu? Iya, apakah Yesus atau Allah ya Pak ya? Oke, baik. Jadi waktu penciptaan itu, Tuhan Yesus dijadikan pencipta oleh Bapa. Jadi dalam pimpinan Bapa juga bersama-sama. Nah, prosesnya Roh Kudus yang melayang-layang di atas air itu kan? Jadi selalu begitu, Bapa, Tuhan Yesus dan Rohnya yang melayang-layang, selalu begitu. Maksudnya disimpulkan ini 3 in 1 ya Pak ya? Ya, misalnya begitu. Gampangnya begitu. Ya. Oke. Yang kedua? Yang kedua ini Pak tentang mata pelajaran kita sekarang ini. Saya mau bertanya nih Pak, seperti malam ini kan kita kan penulis Mazmur ini kan itu Asaf. Ya. Sebenarnya latar belakang Asaf ini kok tiba-tiba muncul ini siapa ya Pak ya? Maaf ya. Oh, kan sudah saya jelaskan. Mungkin tadi terlambat ya. Sebab network saya kurang tadi Pak, putus-putus terus hilang-hilang gitu. Jadi Asaf itu adalah pemimpin pujian di Bait Allah yang bekerja untuk Daud. Pemimpin pujian, Bu.
Tapi di sebelum-sebelumnya kita kayaknya nggak ada menjelaskan Ada, ini. nanti dilihat lagi rekamannya ini. Di slide pertama ayat 1 sudah saya jelaskan siapa itu Asaf. Ada. Maksud saya masa kejadian di Raja Daud, Pak. Nggak ada Asaf ya? Ada ya? Ada. Ada juga ya? Ada. Oke. Ya. Saya mau mengkaitkan ini ya, Pak. Tadi kan kita ini Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan itu. Ya. Dimatchingkan kepada Mazmur 1 itu ya, Pak. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kenapa? Pertanyaannya apa? Maksud saya itu satu jalan saya, Pak. Sebab di sini kan di Mazmur 1 ini kan nggak ada penulisannya siapa. Mazmur 1, Pak. Awal-awal dari Mazmur. Kok ke Mazmur 1 ya? Ini lagi Mazmur 73. Nah, maksud saya itu ada matchingnya ya, Pak. Sebab di sini juga ada. Oke. Kan Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh Asaf, ada Mazmur Daud, Mazmur Salomo, Musa, dan lain-lain. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, Pak. Dalam Mazmur 73 ini kan penulisnya Asaf. Ya. Tapi di Mazmur 1 ini kan nggak ada penulisnya. Ya. Saya ini matching kan? Matching? Maksud saya sama tujuannya. Oh ya sama ya, dong. Semua itu tujuannya pasti sama. Cuman menulisnya itu ada yang kasus, ada yang lagi suasana bersyukur, ada yang lagi meratap, lain-lain. Makanya harus dijadikan satu supaya dapat gambar besarnya. Tapi kalau saya perhatikan ya Pak, Asaf ini kan berusaha menunjukkan bersikap jujur dengan kenyataannya dan Tuhan ya Pak ya. Asaf ini kan sudah menunjukkan pergumulan hidupnya. Asaf juga meyakini bahwa Tuhan itu baik kepada umatnya yang tulus. Dan kehidupan Asaf hatinya pun yang tulus, mulai dikuasai rasa cemburu ya Pak. Tapi beruntunglah dia juga nggak jatuh dalam dosa. Oke. Jadi kalau diukur dari aspek manapun, teologis, filosofis, ataupun praktis, maksud saya Pak, pergumulan Asaf ini tidak mudah dimengerti ya Pak ya. Apalagi diterima dan dijalani. Oke, mengerti. Pertanyaannya mengerti. Jadi begini, Asaf ini memang dia tidak mengerti. Tapi yang dia mengerti hanya satu, bahwa aku harus dekat Tuhan. Nah, jadi melampaui psikologi, teologi, apapun. Dijelaskan sulit ya, nggak usah dijelaskan, saya mau dekat Tuhan aja, pasti beres. Gitu. Terkadang kita juga bisa menganalisa, apa ya sebabnya, nggak tahu, aku mau dekat Tuhan aja. Gitu, Bu Meme. Jadi apa pergumulan hidup kita, janji kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan aja ya. Iya, itu saja. Kita berusaha keras, kita berkenan sama Tuhan, gitu aja. Tapi kalau dilihat dari Yakobus 1 ayat 13 itu Pak? Kenapa Yakobus 1 ayat 13? Itu apa? Itu kan pencobaan itu kan bukan dari Allah. Terjemahannya itu kurang tepat tuh. Sebab Allah itu mencobai. Oh, Allah itu sebenarnya mencobai. Mencobai itu menguji maksudnya, bukan supaya jatuh, bukan. Orang dari dulu Allah mencoba kok, mencobai Adam, mencobai Abraham, mencobai Israel supaya lulus, supaya taat gitu. Berarti mana pengujian ini seperti ujian dong Pak, exam gitu ya? Memang hidup kita ini ujian. Siapa bilang hidup ini enak-enak? Hidup ini ujian. Iya ya Pak ya. Ya. Terus apakah keberadaan kejahatan, dosa, dan penderitaan bertentangan dengan keberadaan Allah ya Pak? Tidak. Justru itu membuktikan bahwa ada pemberontakan terhadap Allah. Makanya timbul kejahatan itu berupa pemberontakan. Keadilannya di mana nanti urusannya setelah setiap orang mati dihakimi. Iya ya Pak. Jadi orang mati dan orang hidup ya Pak. Iya. Ya. Iya Pak. Ya. Oke. Ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Shalom. Terima kasih. Berikutnya waktunya mau habis ya. Mungkin 2 lagi saja ya. Pak Gius, silakan Pak Gius. Shalom, Mowigno. Shalom. Selamat malam. Mau bertanya soal ini Pak. Waktu Petrus itu mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, terus Tuhan Yesus berkata, Petrus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu Pak, gimana Pak cara
mengartikannya, Pak? Oke, itu sederhana aja, Pak. Apa yang kita lakukan akan berdampak pada kekekalan. Oh, itu jahat yang nggak sampai surga. Kalau kita baik di mata Tuhan akan sampai ke surga. Berdampak maksudnya. Jadi bukan surga dan bumi bukan tidak ada hubungan, selalu terkait. Itu. Dampaknya ya, Pak ya? Iya, dampaknya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Bu Farida, Surabaya. Ya, shalom Pak. Shalom. Selamat malam. Silakan. Ya, mohon izin off cam ya Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, Pak, ini saya mau nanya ya. Yang dimaksud orang fasik menurut Mazmur 73 ini apa Pak? Apakah hanya orang yang nggak percaya Tuhan saja ya Pak ya? Orang fasik di sini adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa? Ya sombong, ya menghujat langit, yang menghina, yang membual di bumi. Semua orang itu, semua orang jahat maksudnya. Oh, meskipun orang itu misalnya ini ya Pak ya, orang Kristen misalnya gitu loh Pak. Kristen kan kalau jahat ya sama aja, fasik namanya. Oh, iya, oke. Itu aja Pak, saya mau tanya itu aja. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya Pak. Nah, Pak Erwin, langsung saja Pak, waktunya sudah hampir habis. Silakan. Aduh, terima kasih Pak. Saya terakhir. Ya. Tadi banyak teologi yang ada sekarang ini ya Pak ya, teologi kemakmuran dan teologi-teologi yang lain. Ya. Jadi kalau menurut Mazmur 73 ini Pak, ini apakah ada teologi yang diajarkan terhadap ayat-ayat yang sudah kita baca ini Pak? Itu yang pertama Pak. Ya, oke. Ini adalah salah satu potongan kebenaran Pak. Tidak boleh dijadikan rumus umum juga. Ini potongan kebenaran. Potongan kebenaran itu ada kasus di mana orang fasik itu enak hidupnya. Padahal belum tentu juga orang fasik bisa aja sakit-sakitan, mati dan sebagainya, tetap bisa. Ini kasusnya khusus nih. Potongan kebenaran, tapi kita harus tetap dekat Tuhan. Nah, kalau itu kebenaran utuh, gitu Pak. Iya. Ya. Terus yang kedua Pak, sebagai kita yang Kristen, teologi apa Pak yang harus kita ikuti? Ya. Misalkan untuk sekehendak dengan Tuhan itu Pak. Mengerti? Ya, teologi Pak. Kristen yang benar adalah teologi salib Pak. Kalau Yesus mati di kayu salib, maka kita harus menyalibkan diri, menyalibkan manusia lama kita, supaya menjadi manusia baru di dalam Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Nah, itu tidak berkaitan dengan kaya miskin. Orang itu bisa kaya, bisa miskin, tapi semuanya untuk Tuhan. Gitu Pak. Boleh nanti Pak di WA kan nanti Pak tentang teologi salib ini Pak. Boleh. Iya Pak. Apakah teologi kemakmuran itu salah Pak? Salah Pak. Coba mana ada di ayat janji bahwa kalau kau ikut aku kau kaya? Ada nggak? Nggak ada. Tapi bukan berarti kaya itu salah loh Pak. Salomo kaya. Nggak disalahkan sama Tuhan kekayaannya. Jadi bukan Tuhan anti kekayaan, bukan. Tuhan anti kalau hati kita ada pada kekayaan itu. Artinya berjinah dengan mamon. Kalau kita kaya, bagus. Tapi gunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Kan ayatnya ada juga. Gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Yang gunakan untuk jadi berkat, menyekolahkan anak, orang tua, menolong yang butuh, dan seterusnya. Mendukung Tuhan, gitu. Berarti tinggal motivasi kita aja ya Pak? Iya, betul. Motivasi. Oke Pak, baik jadi Pak. Uang itu tidak bisa jahat, tidak bisa baik Pak, mamon tuh. Yang jahat orangnya. Makanya jangan anti uang juga. Uang itu bisa buat beli sesuatu, bisa buat nolong orang. Iya. Ya, banyak salah dipikir kita anti uang. Tidak, kita butuh uang untuk operasional gereja, untuk nolong orang, untuk ini. Makanya banyak gembala musuhin saya seolah-olah saya itu anti persepuluhan gitu. Bukan. Persepuluhan bukan begitu. Persembahan itu harus segenap hidup. Punya banyak, lebih dari 10%. Nggak punya ya nggak usah ngasih, nggak perlu nyamannya nggak punya, masa dipaksa suruh ngutang segala. Persepuluhan ngutang kan itu sesat itu artinya. Iya Pak, itu yang kita takutkan dari penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan.
orang menanggapinya jadi berbeda dan ada terjadi bias, Pak, atau pembiasan. Ada orang-orang tertentu yang jahat sekali, Pak. Khotbah saya itu dipotong, terus dinarasikan gitu, dijelek-jelekan gitu. Kalau khotbah itu harus utuh, maksudnya apa, gitu loh. Kan saya juga memikirkan hamba-hamba Tuhan yang di daerah, perpuluhannya aja pisang, kekurangan ekonomi. Masa saya melarang perpuluhan? Kan enggak dong. Tapi jangan mengajarkan kalau memberi persepuluhan lalu minta dibalikin Tuhan, dibalas. Kalau itu enggak sopan. Transaksional itu, Pak. Iya, transaksional, enggak sopan sama Tuhan itu. Lagi pula bukan persepuluhan, kalau kamu punya lebih dari 10%. Kurang apa lagi? Ayo. Iya. Begitu, Pak. Orang banyak salah mengerti. Dan yang sebagian yang jahat suka memelintir kata-kata saya. Biarin aja. Urusannya sama Tuhan nanti. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti kalau boleh, Pak, tentang pengajaran teologi salib tadi, ya, boleh Pak di-share melalui WA, Pak. Terima kasih Pak Wino. Salam sehat sejahtera. Tolong Bapak WA saya mancing ya teologi salib gitu, supaya saya ingat. Ya. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Malam ini sudah selesai, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk online Bible Study ini. Hamba percaya firman-Mu akan sampai ke ujung bumi, menyadarkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di gereja-Mu manapun. Terima kasih. Kami mau sudahi pertemuan malam ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.